Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kolbu TV, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian untuk mengikuti kegiatan saya di setiap awal bulan di malam Senin, yakni mengadakan kajian ilmu pembahasan kitab Aqidatul Awam yang akan diisi oleh sahabat saya, yakni Al-Ustadz Akbar bin Zain Al-Hindi. Beliau adalah keluaran atau lulusan dari Darul Hadis Malang. Oke, tanpa berlama-lama mari kita ikuti videonya. Tetap dukung channel Kolbu TV dengan like, share, and subscribe channelnya. Tonton sampai habis, jangan di skip. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan tidak gagal paham atau salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'ah wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasanata wa suki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtiga mardatihi wa kurbihi wa sawabihi wa sul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salakiba fi din wa din al-akhirah la hadratin nabi sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa zurriyyati al-baiti summa ila ruhil imam muhajir illallah Ahmad bin Isa wa sinatihil muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi sultan wa ali asyri syabbil qadir jalani usulihim wa furim ahli silsilati man intasaba ilaihim ala hadratul imam wa hadratu sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhammad bin Ali imam al-hafiz Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Fidi wa usulihim wa furim ahli silsilati man intasaba ilaihim summa ila hadratul imam Abu Hasan Ash'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi wal imam السنوسي يوسف بن اسماعيل السنوسي ووصولهم وفرهم أهل السلسلة ومن انتسب إليه نفع الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة من آله سوسان سيد أحمد مرزوقي نفعنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة شهر الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral syabab, ibadah pemuda ini, masyaallah hadirin wa syabab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh seorang hamba ketika masih muda getol menuntut ilmu. Itu nikmat yang sangat luar biasa, yang kalau kita bandingkan kalkulasikan dengan seluruh pemuda yang ada di zaman-zaman kita ini, mungkin kalian ini termasuk orang-orang yang terpilih. Amin. Karena setiap zaman itu pemuda itu kalau sudah getol menuntut ilmu itu orang-orang pilihan. Ulama-ulama kita kibar-kibar, mereka itu menuntut ilmu di masa muda. Sedikit dari mereka itu yang menuntut ilmu di masa tua. Ada. Pernah dengar tak nama Imam Ghaffal? Imam Ghaffal. Ghaffal itu artinya tukang apa? Tukang kunci. Ini imam belajar ilmu umur 50 tahun. Belajar ilmunya umur 50 tahun. Ini cerita untuk uang yang minder. Kalau sudah masuk umur nak belajar ilmu, kita cerita ke ini, ya jangan minder. Imam Ghaffal tuh pernah suatu ketika masuk di melak kondangan, bahasa kita nih, melak kondangan. Jadi ngiring ngana-ngana ke depan, dosa uang. Oh, tak boleh nih. Ini tempat para ulama ini. Ini tempat orang-orang alim, orang-orang berilmu. Ente di belakang, wong awam di belakang. Imam Ghaffal sampai termenung, ya Allah. Di dunia orang-orang alim kau muliakan sebegitunya katanya. Bagaimana nanti di akhirat ini?
Akhirnya dia dengan himmah yang kuat, semangat yang kuat belajar ilmu mazhab Syafi'i, akhirnya jadi imam besar di zamannya, ya, termasuk imam mazhab fikih Syafi'i yang tidak bisa dianggap sepele pendapatnya. Imam Ghafal dulunya tukang kunci. Ghafal itu artinya apa? Tukang kunci. Dan kita yang masih muda ini kalau sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala getol nuntut ilmu, wah. Apa kita ini termasuk yang sedikit, barang yang sedikit. Banyak malim kami, dikit kalau dibanding kaum yang nyogok di kafe. Ya. Dulu waktu anak balik-balik pondok, anak rasa, masya Allah Islam di Palembang ini kayaknya sudah berkembang. Anak-anak mudanya banyak yang ke majelis taklim. Karena mata anak tertuju di majelis taklim. Jadi yang terjengok budak muda banyak. Setelah kita main keluar, jalan-jalan keluar, ya Allah kalah kita nih. Kalah jauh kita nih, lupa sama orang yang nyogok-nyogok di kafe. Maka ada kabar gembira yang dikabarkan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini pernah dibawakan oleh Maha Guru kami Syedil Habib Murabbi Ruhi Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Faqih. Ini sering beliau nih mengeluarkan hadis ini untuk motivasi para pemuda ini. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ahabbal khalaiqi, sesungguhnya ilallah. Inna ahabbal khalaiqi ilallah, sesungguhnya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syabun hadatsus sin, seorang pemuda yang masih belia. Ja'ala syababahu Syabun hadatsus sin fi suratin hasanatin jamilatin, seorang pemuda yang masih belia mempunyai wajah yang tampan, wajah yang glowing, ya. Cuman ini kata beliau hadis ini tidak harus yang muqablagah. Tapi kalau kita patokan dengan Al-Quran, manusia itu tidak ada yang jelek lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan kita sesempurna bentuk. Maka ketika kamu ecek-ecek tawaduk depan orang anak ini jelek, itu sudah menghina Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan bentuk wajah itu. Kalau kita bandingkan sama jin, kalau jauh gitu. Kalau jin tuh mata di mana, mulut di mana, mengok sana mengok sini. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya, seburuk-buruknya manusia dalam segi akhlak dan bentuk itu sebagus-bagusnya jin. Sebaik-baiknya manusia, seindah-indahnya manusia dalam segi seburuk-buruknya manusia dalam segi akhlak. Akhlaknya buruk, ya. Dan dalam segi bentuk itu sebaik-baiknya jin dalam segi akhlak dan makanya kalau jin jahil itu bagi dia tidak jahil. Kamu lewat sini balik ada pohon, kotek-kotek itu dia biasa banget. Kan kalau kita kan kurang ngajar gitu kan. Balik dari majelis taklim tinggi gigi pula. Sini lah keplak tuh. Bagi dia biasa itu. Karena akhlak mereka tuh memang seperti itu, akhlaknya jin itu. Dan sejelek-jeleknya manusia dalam segi bentuk, taruhlah wong cacat kena apa? Muko, kena siram apa? Air keras. Itu masih ganteng di mata jin, masih bagus tuh jin. Bayangkanlah kamu, orang cacat kena siram air keras tuh usah habis pasti ini lainnya kan. Itu masih bagus di mata jin. Maka ketika kamu cek tawaduk, apalagi nak deketi harim, kakak ini jelek deh, wah kamu deketi harim, iya deketi harim tapi tak tahunya mengejek ciptaan Allah, ganteng ya. Fi suratin hasanatin jamilah, dalam bentuk yang ganteng. Ja'ala syababahu wa jamalahu lillah, ia jadikan kegantengan dia, masa muda dia lillah, hanya untuk Allah. Wa fi ta'atillah, dan untuk taat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Zakal ladzi yubahi bihir rahmanu malaikatah. Mereka inilah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ingat tuh, bukan main loh kita ini dibanggakan oleh malaikat loh. Kita nih siapa? Malaikat itu siapa? Malaikat semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedetik pun mereka tidak pernah nentang Allah, sedetik pun mereka tidak pernah maksiat sama Allah, satu detik pun mereka tidak pernah lalai dari Allah. Kita ini loh manusia ini yang lucu-lucu ini. Hari 24 jam banyak lalai daripada ingatnya. Kadang-kadang dalam 24 jam gitu kita ada maksiatnya. Ada maksiatnya dengan chattingan sama ayang beb kan.
Ayang kan, zaman sekarang kan ayang-ayang. Dibanggakan oleh malaikat, gitu. Dibanggakan oleh malaikat. Padahal malaikat makhluk Allah yang tidak pernah menentang Allah. Kita yang sering menentang Allah. Ketika kita datang hadir majelis taklim, niat tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, nambah ilmu, dibanggakan sama Allah. Kalau nak di main pantas-pantasan ya tidak pantas kita dibanggakan dengan mana malaikat. Ya jauh gitu derajat kita dengan para malaikat. Malaikat tak pernah maksiat, kita maksiat terus. Kita banyaklah maksiatnya daripada taat. Zakal ladzi yubahi bihi rahmanu malaikata wa yaqulu hadza 'abdi haqqan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ngambui sama malaikat, malaikat nah hambaku yang sebenarnya masa muda. Ketika masa muda ia jadikan untuk taat kepada Allah. Makanya kita kalau bisa itu senang kita majelis taklim, senang kita hadir kumpul-kumpul di majelis, ajak orang-orang yang kita cintai biar kita ngamalkan hadis Nabi Muhammad SAW apa kata Rasulullah, ahibba li ahika ma tuhibbu li nafsik, itu. Cintailah saudara kamu yang muslim sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kita seneng duduk sini, kita ajak saudara-saudara muslim. Biar nambah rami gitu, biar kalah yang di kafe itu sama kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pembukaan habis 1 menit serta para sahabat, para keluarga dan para pengikut beliau kelak sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mengembirakan hati baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudi nanti kelak di hari kiamat mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama kalinya kita majelis taklim bulanan bersama anak ya. Mungkin di sini ada terus ya taklim ya. Permintaan dari Ustadz Maulana ini minta kitab Aqidatul Awam. InsyaAllah bulan depan dibaca dulu ya kita baca dulu Aqidatul Awamnya insyaAllah. Kapan lagi kita ketemu lagi? Ada lagi lembaran ada di madrasah ada. Kita baca bareng-bareng, banyak nadah ya, kita Awam ini banyak nadah. Kalau kita nadah ikut-ikut uang trim, pun ada tarim ini agak lucu kalau kita dengar. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu yang alfiyah itu. Ada kalau di Instagram itu kalau ada. Nada ciri khas wong tarim kalau macam kita telawan. Kalau kita Indonesia abda'u bismillahirrahmanirrahim Indonesia itu. Kalau santri-santri di Jawa, kiai Jawa, pakainya nada alfiyah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil isani alhamdulillahil qadimil awal, itu nada alfiyah itu. Ya, basinglah nak pakai nada yang mana, yang penting itu wajib kita hafalin. Karena Al-Imam Sayyid Ahmad Marzuki ini beliau asal mula beliau mengarang nazam ini itu suatu ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW di alam mimpi, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di alam. Kita ingat ya, ajaran kita Islam ini mimpi ini ada nilai loh, bukan seperti yang diklaim oleh orang Wahabi. Agama ini bukan dari mimpi. Kata siapa? Rasulullah itu dapat wahyu pertama kali dari mimpi. Kebanyakan wahyu Rasulullah SAW itu lewat mimpi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, zahabatin nubuwah walam yabqa illa al-mubasyirat, kata Rasulullah. Hilang sudah kenabian, maksudnya beliau sebagai penutup. Kalau beliau meninggal, hilang juga kenabian. Tidak ada satu pun manusia yang bakal diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala magom atau kedudukan nubuwah, kedudukan kenabian, tidak ada. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka julukan beliau apa? Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya boleh, bacanya Khatimul Anbiya juga boleh, ada makna tersendiri. Wa yabqa illa al-mubasyirat, tidak ada yang tersisa kecuali mubasyirat. Wa ma mubasyirat ya Rasulullah, kata para sahabat, apa ya Rasulullah mubasyirat? Mubasyirat kalau dalam secara lugha artinya itu
perkara-perkara yang mengembirakan. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, wah masya Allah ada mimpi yang baik, mimpi yang baik. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertimbangkan mimpi, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada yang pertama kali ngarang kitab masalah mimpi ini Ibn Sirin, itu paling terkenal dalam ilmu takwil mimpi. Nabi Allah Yusuf itu masternya dalam takwil mimpi. Ibn Sirin juga ada yang agak lebih tebal dikit, ada Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi, beliau punya kitab takwil mimpi setebal ini. Nah, di situ disebutkan macam-macam mimpi dan apa namanya mimpi-mimpi yang bisa dijadikan jadikan pegangan ada itu. Jadi tidak sebarang mimpi. Ada orang mabok, mau mabok berzina, malam mimpi Nabi, aku semalam mimpi Nabi, Nabi bangga dengan aku berzina aja. Nabi Alek kali mimpi itu. Nabi Alek. Maka, jadi ada ininya kita tuh menganggap mimpi seseorang itu hebat tuh kita jenguk dulu wong. Kalau orang ini betul-betul berpegang teguh dengan syariat, terus kita ragu lagi. Seperti Sayyid Ahmad Marzuki ini cucu Rasulullah dan beliau juga mazhabnya Syafi'i. Bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu lihat ada para sahabat yang lain juga, atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman kumpul di situ. Dan Rasulullah manggil ya, fulan sini, ta'al ini, isma' kata Rasulullah, dengar apa yang anda ucapkan ini. Abda'u bismillahirrahmani wa birahimi daimil isani. Anda tadi apa dapat nih nada-nada tarim tadi lupa nih. Wa birahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri bila tahaw al-akhiri bagi bila tahawuli. Terus dibaca oleh Rasulullah, didengar oleh beliau, hafal rupanya. Beliau hafal, begitu terbangun hafal. Hafal beliau langsung. Makanya kalau mimpi itu hak, kamu mimpi hak. Ustaz, anak ini mimpi dikasih Kiai Bahari solawat. Cuma anak lupa. Bukan berarti. Bukan berarti. Itu sekedar bunga mimpi. Kata Ustaz Liman, guru kita Al-Habib Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bagi ar-ru'ya tasurru la taghurru. Mimpi itu ngasih kita seneng, Mbak. Bukan untuk nipu kita. Bukan untuk kita merasa jumawa, anak sudah mimpi ini. Anak sudah mimpi kalau Habib terputu ini. Kamu belum kan? Ini tertipu namanya. Mimpi itu untuk nyenengi kita. Kadang-kadang kita lagi galau ngadepi peliknya dunia ini kan, kadang-kadang dihibur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kan itu di Al-Quran, lahumul busyra bil hayatid dunya, itulah apa ujungnya itu ya. Innalladzina amanu kalau salah. Innalladzina amanu wa amilu sholihati lahumul busyra fil hayatid dunya. Orang-orang yang beriman sama Allah, ngamalkan soleh, kadang-kadang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala busyra fil hayatid dunya. Busyra itu kabar gembira, nyeneng ke dia. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia dia. Wal akhirat itu surga. Jadi dalam mimpi itu sudah bangun dan mimpi beliau hafal. Beliau hafal. Tak lama dari itu beliau berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Disuruh Rasulullah baca. Coba baca yang kemarin anda baca. Bismillahirrahmanirrahim wa birahimil yusani falhamdulillah sampai habis. Dia baca sampai habis. Kalau salah sampai sebelum pahaku taslimu qabul wa kullu ma atabihi rasulu pahaku taslimu wal qabulu. Sebelum itu beliau yang nambah. Jadi ucapan wa kullu ma atabihi rasulu pahaku taslimu wal qabulu itu beliau yang nambahkan sampai ke bawah. Dan ini kata Rasulullah SAW, itu sebarkan kepada umatku, siapapun yang menghafalnya dahalal jannah wa baraka fi rizqihi wa malih wa iyalih. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal kasih dia keberkahan dalam rezeki dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih keberkahan dalam harta dan keluarga dia kalau yang menghafal manzumatil aqidatul awam, ma'azaman aqidatul awam. Ini bukannya sekonyong-konyong baik Rasulullah SAW seperti itu ngomong baru saya penghafal ini nggak masuk surga. Enggak, itu memang jelas, itu kewajiban akidah yang wajib kita ketahui. Akidah orang awam yang wajib orang awam ketahui. Mulai dari ayah Rasulullah, ibu Rasulullah, paman Rasulullah, anak Rasulullah, para sahabat Rasulullah, kapan Rasulullah lahir, di mana Rasulullah lahir, di mana Rasulullah meninggal. Kan disebutkan kalau di situ disyarahkan oleh
banyak para ulama ya. Salah satunya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab syarah yang terkenal itu biasa dipakai di Indonesia ini Nurul Zolam namanya. Syarahnya Aqidatul Awam. Dan ini Nurul Zolam ini akidah ini bab yang berkaitan dengan yang namanya tauhid. Ya. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Al-Imam Abul Hasan Asy'ari tahun 200-an. Imam Abul Hasan Asy'ari ini lahir di tahun 260 Hijriah. Jadi beliau tuh meninggalnya tahun 324 di zaman-zaman itu. Sebelum beliau itu akidah itu mantep loh. Tauhidnya orang-orang pada saat itu tuh tidak ada yang lenceng. Mereka tuh sikok dalilnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad kalau kita buka tafsir panjang tafsirannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad juga ada tafsiran yang sangat panjang. Ngerti para orang-orang salaf kita dulu tuh ngerti. Di zaman Imam Abul Hasan Asy'ari itu banyak yang syubhat-syubhat tentang tauhid, tentang akidah, maka beliaulah pertama kali yang mencetuskan ilmu tauhid ini atau ilmu akidah atau usuluddin atau ilmu kalam, sama namanya. Ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu apa lagi usuluddin atau ilmu al-fiqhul akbar. Itu nama lain daripada tauhid, al-fiqhul akbar. Fikih akbar. Kalau fikih akbar itu bukan bahas fikih tapi bahas tauhid. Beliau yang pertama kali. Nah, ini salaf loh ini. Beliau ini salaf loh. Dan beliau inilah yang menemukan sifat 20 untuk kita sekarang ini memahami cara kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya beliau ini tidak ada temu sifat 20, pasti banyak yang nganar tauhid kita. Dan sifat 20 ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan nas Al-Quran. Ya, seperti orang-orang Wahabi. Ada Wahabi itu bagi tauhid menjadi 3. Walaupun tidak ada zaman Nabi, tapi para ulama bagi 3 kata. Dengan kita sebut bid'ah repot. Oh tidak, ini bukan bid'ah jadi. Kan gitu. Kan repot orang ngaji ini. Mereka itu kadang-kadang tidak konsisten dengan konsep yang mereka buat dewek. Bid'ah tidak ada, semuanya bid'ah itu sesat. Kecuali masalah dunia. Nah, berarti bagi dua bid'ah. Ada bid'ah ibadah, ada bid'ah dunia. Oh itu lain. Terus, emangnya agama Islam ini ngurus ibadah, Bang? Ini kita hafin lain. Ini masalah dunia. Kalau masalah ibadah kita harus ada dalil katanya. Harus ada dalil. Kalau ada dalil bid'ah berarti uji dia. Kalau uji ulama-ulama kita tidak. Dari zaman Imam Syafi'i bid'ah itu dibagi. Kok mereka nih anak-anak baru ingusan gitu nih. Anak kemarin sore. Anak ingusan kemarin sore memahami satu hadis kullu bid'atin dolalah, seluruhnya dibuat sesat. Ya. Seluruhnya dibuat Oke lah, kita ikuti cara mereka, kita ikuti penafsiran mereka, ngikuti pemahaman mereka. Kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Turunkan speaker di masjid mereka, jangan ada sajadah di masjid mereka, jangan ada keramik di masjid mereka. Kalau mereka itu punya konsep seluruh bid'ah itu berarti seluruh yang baru itu sesat. Zaman Rasulullah tidak ada masjid pakai keramik, tanah. Boro-boro sajadah, tanah. Keramik tak ganti atap, ganti speaker. Oh ini lain, ini kan untuk urusan dunia ya. Berarti dibagi kamu kan? Kamu dewek yang bagi. Kalau kita baginya kami tidak berani bagi dewek. Kami ikut para ulama-ulama kami membaginya. Ya Allah. Panjang karena kalau bahas bid'ah ini panjang. Ya, agak gerem soalnya. Karena mereka ini kalau di media sosial itu luar biasa perkembangannya. Karena duit, ada dana. Ya, karena ada dana. Dan kamu Anda minta kan punya media sosial kalau nih. Ya. Kalau ada ulama kita yang jelaskan tentang dalil tahlil, dalil ini, kamu share di ini kamu di apa? Facebook atau medsos. Jangan share bagikan, tapi copy paste. Biar nambah banyak. Jadi up kan beritanya kan. Jadi kan mereka itu juga tuh, anak baca pola mereka di Instagram itu lupanya mereka. Mereka ini kadang-kadang sih uang berapa akun. Ya sih uang berapa akun, usapnya itulah kayak ini itu yang bahas itulah ada jauh dari bid'ah sudah. Nah, kita juga harus ngelawan mereka. Kita ini tidak nyalahkan mereka. Kita ini
menunjukkan reaksi atas aksi yang mereka lakukan. Tidak ada babalah dengan mereka. Kalau seandainya mereka tidak main api, ya kita tidak besar-besarin. Mereka ada yang mau main api. Kalau sudah kalah debat, tidak boleh kita masalah debat. Ini berapa kali ada nih debat sama orang Wahabi di Instagram ini. Akhirnya minta WA, Pak, yuk kita latih nih WA. Ujung-ujung diblokir WA kan. Suruh baca bahasa Arab, baca lah dewek jangan, itu dalilnya. Oh, tidak bisa itu baca. Berarti ente masih taklid sama anak ada. Ya kan? Kita kan dia minta dalilnya mana kita kan juga bahasa Arab. Ya, antum baca silakan. Apa pengen dengar berjalan? Wah, berarti ente taklid sama anak. Intinya taklid sama anak. Taklid tidak boleh taklid. Mana sih? Harus tahu dalil dewek. Ya repot gitu kalau sholat nak tahu dalil, mamang becak tuh kasihan, tak apal hadis. Tak sah ibadahnya mamang becak itu. Hah? Tukang bangunan biasa kalian. Coba tanya, dalilnya sholat mana? Dalilnya sholat mana? Tak tahu dia. Repot gitu. Kalau suruh ibadah nah harus ada dah. Makanya kita ini adanya taklid, ikut sama ulama-ulama. Ya walhasil seperti itu. Pencetus pertama ilmu tauhid ini Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abul Hasan Asy'ari ini beliau memadzhab Syafi'i ya. Karena beliau hidupnya di sebelum Syafi'i. Sesudah Imam Syafi'i. Kalau dong nanya kita ngapa dah ikut akidah Imam Syafi'i? Ini loh, para ulama itu ada fak dan fannya masing-masing. Jangan kita campur aduk. Dan akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari tidak jauh beda dengan Imam Syafi'i, karena beliau juga mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam Abu Mansur Maturidi beliau mazhabnya Hanafi. Dia lebih condong ke Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mereka ini sama-sama sebenarnya. Sama baik sebenarnya. Kadang-kadang orang-orang bodoh nih, kadang dibentur-benturinya gitu. Mak mano kamu nih? Kamu fikih pakai Syafi'i, tapi dalam tauhid kamu Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa tidak melok Syafi'i? Sama baik kamu nih. Imam Abu Hasan Asy'ari itu pak beliau memang pak beliau ngurusi akidah. Sekarang hebatan mana Imam Syafi'i sama Imam Bukhari dalam hadis? Hebatan mana? Imam Syafi'i 17 juta hadis hafal. Imam Bukhari 200.000 hadis hafal. 200.000 hadis sahih. 600.000 hadis seluruh beliau, hafalan beliau itu 600.000. 200.000 hadis sahih, 400 lagi tidak sahih, bukan berarti palsu ya, dhaif ya, atau yang di bawah sahih hasan atau yang lain. Itu beliau tidak taruh di kitab Sahih Bukhari, enggak itu beliau taruh di kitab Adabul Mufrad sama kitab Tarikh beliau di situ ya. Tapi ya walaupun kita ini siapa itu nak dhaifkan hadis itu. Kalau sudah yang mengeluarkan Imam Bukhari ya, beliau yang menguasai hadis, ambek sudah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat hormat kepada ucapan Nabi Muhammad SAW walaupun itu dhaif. Yang dhaif itu bukan hadisnya tapi perawinya. Dalam aturan mustalah hadis, dalam aturan perawi hadis, itu perawi hadis tidak boleh ada yang bohong. Maka kita nih bangsa jadi perawi hadis jadi dhaif hadis. Kita nih mau dari guru kita sahih. Gara-gara kita galak ngolai kawan, melak anak, datanya kita ke WC. Iya, ngolai kawan tadi kan, melak anak, lokak lemak, kita ke WC. Jadi dhaif. Iya, jadi dhaif hadis entah itu. Iya. Makanya ahli hadis itu orang-orang betul-betul yang terpilih, jago dirinya mereka. Jangankan bohong sekali, bohong penesan. Makan di warung lagi tidak boleh tuh. Ahli hadis itu tidak boleh makan-makan di pinggir-pinggir warung untuk jaga marwahnya dan untuk jaga kesahihan hadisnya. Bahasa kita gitu begitu. Makanya Imam Bukhari kan pernah cerita dengan hadis, ada orang ngolai kudanya. Nak masuki kudanya ke kandang, diiring pakai makanan, tak taunya makanan tak dikasih. Nah, jauh itu dari Bukhara ke daerah Baghdad apa di mana itu? Apa di Mesir lupa apa di daerah Persia. Lumayan jauh, jalan kaki sama murid ini. Ulung, Imam balik itu. Oh, jauh ya Imam kata muridnya. Kita nih jauh jalan sudah. Tak jadi ambil hadis dari dia. Padahal ini ulama besar loh ini. Ini ulama ini nih. Ulama besar terpercaya. Seandainya kalau kita dia ngeluarin hadis kita harus percaya. Tapi Imam Bukhari nanda. Itulah saking ketat nih Imam Bukhari dalam hadis. Makanya untuk kita mencari sahihnya hadis itu di Imam Bukhari. Kenapa ada Imam Syafi'i? Bukan faknya Imam Syafi'i.
Syafi'i. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i tak ngerti hadis, bukan. Imam Syafi'i hafalannya malah lebih daripada Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. 1 juta hadis itu pengakuan beliau. Tapi muridnya ngomong waktu beliau sakit, itu yang diocehi beliau kan kita ni apa? Melantur ya. Yang dilanturin beliau itu hadis Rasulullah. Kalau hadasani fulan bin fulan, kalau hadasani fulan bin fulan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Lagi apa? Ngigau aja gitu. Kalau hadasani sampai dicatat oleh muridnya. Beliau ini ngakunya 1 juta hadis, tapi setelah saya catat ternyata 2 juta hadis yang beliau hafal. Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau dijuluki Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Maka kalau sudah kamu dapat rawahu siapa? Imam Ahmad, jangan diragukan lagi. Malim, ini hadis yang sahih dah. Anda pernah ditanya budak, Malim, hadis yang sahih dah. Rawahu Bukhari. Inti itu pertanyaannya salah. Kenapa yang ditanya lagi? Sudah jelas rawahu Bukhari. Tidak Malim, ada yang sikap yang di Google kan harus disesuaikan oleh Albani. Aduh, jangan. Albani itu siapa? Imam Bukhari itu siapa? Bukan ahli hadis itu. Cuman berani, baik modal berani. Imam Bukhari itu jauh lah. Masa emas dibandingkan dengan kotoran gitu. Masalah ilmu ya, masalah ilmu. Imam Bukhari itu emas dalam segi hadis. Jauh. Pokoknya kalau sudah kamu nemu hadis diriwayatkan oleh imam-imam yang mu'tabar itu yang sudah dianggap ulama banyak hebat. Imam Tabrani, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Udah ada usah dipikir lagi dhaif sudah. Terima baik aman. Itulah adabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adab Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para ulama-ulama ahli hadis. Jangan dicari-cari lagi. Ini hadis yang dhaif tidak, jangan cari. Bukan kelas kita. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau, kita dengan ilmu mustalah hadis itu bisa ngeraskan hati. Kenapa bisa ngeraskan hati? Ujung-ujungnya sibuk di dhaif, tidak beramal ujung-ujungnya. Sibuk di situ banyak. Makanya Imam Bukhari, cara Imam Bukhari dalam segi hadis, beliau tidak main perawi. Kapan itu nemu ada satu kalam istikharah sama Rasulullah. Kata Rasulullah itu hadis catat, tidak peduli beliau. Beliau tidak peduli. Nah, ulama-ulama di bawahnya nih yang Imam Bukhari ini ngarang apa-apa. Ternyata setelah diteliti oleh ulama-ulama ahli hadis yang galak neliti dalam ilmu mustalah hadis, ditemu kalau hadis-hadis Imam Bukhari itu yang paling perhatian dengan apa hadisnya Ihya itu Al-Hafiz Al-Iraqi, seorang ulama ahli hadis yang terkenal Al-Iraqi ini. Beliau nemu ke hadis-hadis Imam Bukhari. Oh, Imam Bukhari ini punya hadisnya di sini. Padahal Imam Bukhari tak cantumkan hadis ini ada di kitab ini enggak. Maka ada di YouTube itu cari Syekh Anas Safarwi. Itu beliau ulama tahir yang masih hidup sekarang ini yang perhatian dengan hadis-hadis Imam Bukhari. Itu beliau nemu banyak yang tidak ditemu oleh ulama-ulama sebelum beliau. Masya Allah, yang rajin berarti. Kebanyakan hadis-hadis yang di Ihya yang dipalsukan oleh kaum-kaum Wahabi itu ada di risalahnya kitab Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya ini salaf. Dia hidup di tahun 200-an juga, seorang ahli hadis. Ya, di zaman-zaman Imam Syafi'i. Dia punya risalah di situ rupanya kebanyakan. Makanya para ulama-ulama yang ngerti itu menjulukin beliau siapa? Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu. Dah acak dibantah lagi hujjahnya. Ada rupanya ilmunya. Kita belum nemu, beliau sudah nemu. Maka julukannya Hujjatul Islam. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, 3 ulama ini walaupun ulama sedunia nentang tetap pegang pendapatnya walaupun agak nyeleneh. 1 Imam Ghazali, jangan diragukan lagi walaupun banyak ulama yang nentang. 2 Al-Imam Nawawi Ad-Damashqi. 3 Imam Abu Ishaq As-Sirazi. 3 ulama ini karena mereka bertiga ini mempunyai hujjah yang tidak dipunyai oleh para ulama lain. Makanya ulama-ulama kita segen kamu 3 ulama ini. Jual hasil seperti itu. Kekurang ajaran kita nih, kadang-kadang anak muda yang baru belajar ini menilai para ulama-ulama terdahulu itu karena tidak tahunya mereka tentang hebatnya para ulama dulu dalam bentuk ilmu. Jadi apa bahasa kita ini lancang mulutnya tuh, lancang mulutnya. Oh ini menurut Syekh bin Bas ini tidak boleh. Mereka ulama-ulama baru. Mau ikut ulama salaf atau ulama yang baru kita ini? Ulama salaf yang harus kita ikuti, terutama dalam segi tauhid. Ialah Imam Abu Hasan Asy'ari, salaf beliau itu. Maka
dikasih ladina zaman itulah intisari daripada akidah yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Kami kita pretelin sikok-sikok dari abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirahimi daimil ihsani insyaallah. Sampai jam berapa kita? Setengah 12? Setengah 1? Lanjut. Anak kena marah wong rumah. Kadimah dulu ya. Kadimah dulu ya. Ini sekedar apa, ensiklopedia tambah-tambahan. Biar kita ini jangan ragu loh itu. Dengan keyakinan yang sudah kamu pegang itu kamu jangan ragu. Ya. Jangan tertipu dengan ini ada dalilnya, ini adalah. Kaki kita belajar dikit-dikit ya. Semakin kita banyak tahu tentang kaidah-kaidah agama yang telah diajarkan oleh para ulama kita, insya Allah kita bakal kuat ini. Anak balik pondok itu hampir goyang loh anak. Balik pondok setelah anak baca statementnya orang-orang Wahabi itu agak goyang kan. Iya. Tapi ya, alhamdulillah karena kita bisa baca masalah paham itu kan Allah yang ngasih baca kita ketemu dalilnya. Alhamdulillah kan. Hampir. Jadi, Wahabi itu tidak anak. Iya. Pondok lagi goyang ya. Iya, balik pondok. Makanya harus diperkuat ini kita, dasar kita nih. Ini akidatul awam nih tauhid dasar. Insya Allah kalau kita hatam ini minta pemahaman sama Allah Subhanahu wa taala kuat gitu. Jangan akal tergoyah dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, paham Mu'tazilah, Mujassimah nganggap Allah itu ada di atas. Bertentangan kalau kamu ikrar dengan Allah itu di atas, bertentangan dengan Al-Qur'an. Bodohnya mereka dengan Al-Qur'an. Ulama mana dari ulama salaf yang mengatakan Allah itu di atas. Yusuf Topik itu apa? Di atas lampu apa? Yusuf Topik almarhum itu kan burung ada di atas. Tidak seperti itu. Kayak kita bahas insya Allah ya, mudah-mudahan manfaat untuk diri anak pribadi juga sekedar mutola'ah. Juga untuk antum sekalian lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.